Pemirsa, rekan kami Mahathir Muhammad akan melaporkan langsung di posko pengungsian korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Selamat malam Mahathir, posisi Anda saat ini tepatnya ada di posko pengungsian mana? Ya, selamat malam Abe. Tepatnya kami berada di posko pengungsian di Lumajang, tepatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Abe. Ya, kalau kita ingin mengetahui apa yang terjadi di sana saat ini, utamanya kebutuhan masyarakat, apa yang paling dibutuhkan Mahathir sampai malam-malam hari ini? Oke, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang berada di Desa Sumberwuluh ini, memang kalau warga yang berada di Desa Sumberwuluh ini kebutuhannya sejauh ini hanyalah makanan siap saji dan juga sembako-sembako lainnya. Tadi dari pihak BPBD di belakang kami ini selalu bersiaga dan menyiapkan mobil pick up, di mana mobil pick up tersebut nantinya selalu memberikan atau menghantarkan dari kebutuhan-kebutuhan warga. Nantinya warga akan datang ke tenda BPBD atau tenda-tenda pengungsi lainnya atau tenda relawan yang berisikan sembako. Nanti akan memberikan data apa sih kebutuhannya selama satu hari ini. Misalkan kami kasih contoh, ada misalkan salah satu posko relawan atau posko pengungsian di RT 5 misalkan. Nah, di RT 5 tersebut misalkan butuhnya air mineral berapa dus, didata terlebih dahulu. Sehabis itu nanti dia membutuhkan apalagi pakaian-pakaian atau alas tidur. Itu langsung nanti didata, nanti pihak BPBD dengan menggunakan mobil pickup langsung mengirim bantuan-bantuan tersebut kepada warga-warga di sekitar dari Desa Sumberwuluh. Kalau ketersediaan air bersih apakah dirasa cukup? Ya. Nah, itu permasalahan yang cukup besar sebenarnya ya. Kalau air bersih di tempat atau di lokasi kami sempat coba menyambangi beberapa lokasi. Kalau di Desa Sumberwuluh di tempat kami ini pastinya air bersih ada ya, karena ada beberapa rumah yang aliran listriknya menyala. Namun kalau naik lagi ke radius kilometer yang mungkin lebih dekat dari arah Gunung Semeru, itu sangat kesulitan air. Apalagi di posko ini dari Menteri PUPR selalu mengirimkan air bersih kepada relawan-relawan yang ada di sini. Jadi ada MCK atau toilet portable yang berada di belakang tenda, itu juga airnya sangat terbatas. Jadi untuk air pun yang lebih banyak pastinya air mineral atau air kemasan di sini, Abe. Oke, kami berharap Anda tetap jaga kesehatan di sana ya Mahathir. Lebih lanjut barangkali kita akan kembali kepada Anda di program lainnya untuk memastikan apa yang terjadi di tempat Anda melaporkan. Terima kasih Mahathir. Pemirsa, selanjutnya kami akan berbincang bersama dengan pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November, Pak Amin Widodo. Selamat malam Pak Amin. Malam Mas. Ya, Pak Amin, terhitung malam ini disebutkan korban meninggal itu sekitar 34 orang. Angka ini bisa saja bertambah seiring dengan ditemukannya korban-korban yang tertimbun material vulkanis. Tapi ada kajian yang menyebutkan ini semua itu hanya karena tidak ada sistem peringatan dini yang mumpuni. Betul nggak demikian, Pak? Jadi kalau dari yang bertanggung jawab terhadap gunung berapi itu kan Badan Geologi. Dan Badan Geologi menempatkan pos pantau. Nah, sebenarnya mereka sudah membuat peringatan dini itu dalam bentuk peta. Peta kawasan rawan bencana. Peta kawasan rawan bencana itu menunjukkan bahwa di daerah tertentu ada kawasan rawan bencana 3, itu di sekitar puncak Gunung Semeru. Kawasan rawan bencana 2 itu terkait dengan awan panas. Terus kawasan rawan bencana 1 itu banjir lahar. Kawasan rawan bencana 2 ini juga ada di sangat jauh dia jaraknya. Jadi bukan kebetulan. Nah, ternyata sebagian masyarakat ini ada di daerah kawasan rawan bencana 2 dan 1. Jadi sebetulnya sudah ada peringatan. Kemudian peringatan dini yang kedua itu adalah dalam bentuk pos pengamatan gunung berapi. Nah, jadi ada seismograf, ada
deformasi, alat pengukur deformasi, kemudian ada pengukur suhu, kemudian ada CCTV dan lain sebagainya. Pak Amin, mengapain saya tanyakan? Karena kan disebutkan bahaya Semeru itu belum usai. Jadi masih ada erupsi sekunder ataupun bahaya sekunder lainnya yang dianggap ini bisa membahayakan warga di sekitarnya. Termasuk misalnya banjir lahar yang bisa saja terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang di sekitar lereng. Anda melihatnya apakah hal-hal tersebut masih memungkinkan dan potensial terjadi dalam waktu dekat? Jadi karena Gunung Semeru ini aktif dan dia selalu mengeluarkan letusan kecil dan mengeluarkan material terus, artinya apa? Berarti di bagian puncak tadi itu masih banyak batu-batu yang siap meluncur sebetulnya. Jadi bisa bersama dengan hujan tadi, maka dia bisa meluncur nantinya seperti yang pernah terjadi. Dulu kan Januari 2021 juga pernah terjadi, kemudian terjadi lagi seperti ini. Jadi seperti itu. Lavanya juga masih muncul sebagai kubah lavanya juga sering muncul. Jadi. Lalu peringatan dini seperti apa yang mesti dilakukan agar yang namanya antisipasi itu bisa dilakukan seawal mungkin oleh warga yang bisa saja dalam radius bahaya? Kalau kita menyarankan, saya melihat kemarin itu dari PVMBG pos pantau itu kan levelnya 2, jadi masih normal istilahnya. Normal itu artinya radius 1 km saja yang tidak boleh ada orang. Tapi pada waktu kejadian itu kan gelap gulita, jadi alat-alat yang lain tidak bisa mengamati. Dan itu ternyata terjadi satu guguran lava yang guguran awan panas tadi yang menyebabkan kudus gembel tadi yang ke bawah, dan itu ternyata bawa material menyebabkan untuk kudus gembel ini kan memang lazim ya dalam setiap erupsi gunung berapi. Terakhir saya ingat banget itu yang ada di Gunung Merapi di Yogyakarta. Pak Amin, itu juga kan termasuk salah satu yang berbahaya waktu itu dan menelan tidak sedikit korban jiwa. Tapi seharusnya kan kita bisa saja sudah melakukan antisipasi sedini mungkin, Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Itu tadi, sebenarnya peta itu sudah ada. Kawasan rawan bencana 2 tadi sudah disebutkan. Kawasan rawan bencana 2 itu rawan terhadap awan panas tadi. Tapi banyak orang bermukim di daerah situ. Nah, jadi apakah artinya Anda menyarankan sebaiknya ke depannya relokasi saja? Jadi tidak ada lagi warga yang tinggal di sana? Ya, mestinya relokasi ini jelas sekarang itu sudah apalagi sudah terkubur, kita menyarankan sih relokasi supaya itu aman. Tapi kalau misalnya dulu itu misalnya menempati di daerah itu, mestinya dia siaganya berbeda dengan siaga yang di luar. Ya, dia harus persis, harus lebih hati-hati di daerah situ. Ya, ini juga akan panjang juga urusannya, Pak Amin, karena kan warga di sana juga bercocok tanam kan di wilayah-wilayah yang tergolong subur. Kalau begitu mereka harus masyarakat harus membuat early warning sendiri. Misalnya jadi membuat semacam zaman dulu ada kentongan yang bisa dari hulu ke hilir. Jadi ada mungkin ini dalam bentuk mungkin tombol bahaya semacam gitulah. Jadi dipencet di bagian atas, di bawahnya juga ikut dan semua harus bersiap mengungsi seperti itu. Terima kasih Pak Amin, nggak ada salahnya bahwa bahu-membahu untuk saling mengingatkan satu sama lain selain pemerintah dan juga bersama dengan warga yang ada di sana. Terima kasih Pak Amin. Kita akan menuju ke Cucu Donartono di pos pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam Mas Cucu. Kalau selamat malam, Abra. Yang bisa dipantau dari sana, apa kira-kira yang ingin disampaikan kaitannya barangkali terkait dengan pencarian korban yang hilang? Iya, bisa kami laporkan malam ini tadi siang upaya melakukan pencarian korban di dusun Corokoboan, desa Sumberwulu. Tapi akhirnya pencarian tersebut tidak dilanjutkan karena kondisi cuaca yang sangat buruk, di mana petugas pos pemantauan Gunung Semeru di pos Sawur menginstruksikan kepada tim SAR yang bergerak di lapangan untuk menarik diri dan menjauh karena
di atas setelah terjadi hujan yang cukup sedang bahkan gunung tebal. Itu benar. Oke. Kalau dipantau baik itu melalui alat-alat yang tersedia di sana, apakah potensi bahaya erupsi susulan masih mungkin terjadi? Ya, untuk terkait erupsi ini tidak terjadi. Yang menjadi ancaman yaitu terjadinya guguran awan panas dari bukaan kawah Jonggring Salopo Gunung Semeru yang hampir setiap hari terjadi 1 kali 2 kali dengan intensitas cukup besar, sedang hingga kecil. Oke. Terakhir ini soal pasokan listrik tersedia ya di tempat Anda melaporkan ya Mas Cucu? Ya, untuk pasokan listrik di daerah Candipuro alhamdulillah mulai Sabtu terjadinya erupsi guguran awan panas sampai saat ini tidak terganggu. Yang terganggu adalah pasokan listrik ke daerah Pronojiwo Utari yang kurang lebih 30.000 pelanggan listrik yang daerah Pronojiwo menjadi bencana. Oke, kita berharap semuanya segera diperbaiki secepat mungkin. Terima kasih Mas Cucu. Tetap jaga kesehatan Anda di sana.